Nuwun sewu Rama. Mohon sekalian diwedhar maksudipun jagat besar lan jagat cilik. Dan bagaimana cara nguri-ngurinya Rama matur nuwun sanget. Mungkin kalau konsepnya teman-teman agak berbeda dengan saya, ya saya mohon maaf dulu sebelumnya. Kalau saya menganggap jagat besar itu adalah diri saya sendiri. Di dalam diri saya ini adalah jagat besar. Kalau yang di luar ini adalah jagat kecil. Karena kalau kita melihat dalam serat Nawaruci, ketika Bima masuk ke dalam dirinya sendiri, maka dia tidak pernah menemukan batas utara, selatan, timur, barat, atas dan bawah. Tapi ketika dia keluar di dalam tubuhnya, dia sudah terbatas oleh kebutuhan, terbatas oleh keinginan, terbatas oleh angan-angan. Tapi ketika manusia masuk ke dalam dirinya, yaitu adalah jagat luas yang tanpa batas. Ngoten ya Pak Ji, bahasane rumen kan ngoten yang sering kita diskusikan. Jadi jagat luas itu atau jagat gede itu adalah di dalam diri kita sendiri. Jagat cilik itu malah jagat yang di luar. Sehingga ada gambar dulu orang kecil ngeregem jagat atau Dewa Ruci yang lagi menggenggam derajat. Kalau bahasanya Pak De Sarengat itu dulu cebol ngayuh lintang, kesot ngideri jagat. Tapi nek wong Jawa jagate wis diregem, kul dadi sak gegem. Itu bahasanya Pak De Sarengat. Sehingga jagat besar yang ada di dalam dirimu. Karena kalau kamu sudah bisa mendamaikan dirimu, mupus awakmu, di situ kamu akan menemukan jagat yang tanpa batas. Jadi sonandinti tanpa kemana-mana, bisa kemana-mana tanpa kemana-mana, bisa di mana-mana tanpa harus di mana-mana. Itu bahasanya Pak D dulu. Nah, sehingga jagat yang di luar ini malah hanya menjadi jagat kecil. Orang-orang tua-tua zaman dulu itu malah wegah ning dinti, alah wis tahu rono-rono. Padahal dia ya hanya di rumah saja. Ya lah gul jagat sakmene mang padosi napa? Mang padosi teng awak sampean dhewe. Jagat sekian ini hanya apa? Terus kamu cari di dalam dirimu akan menemukan jagat yang lebih besar. Nah, konsep-konsep seperti itu sebetulnya apakah bohong? Tidak. Ternyata secara sains, secara penelitian, otot tubuh manusia itu kalau dibedah, disambung ternyata adalah panjangnya 2/4 bumi. Ya ototnya menungso tok. Lingkarnya itu 2/4 bumi. Berarti gede di ototnya menungso karo bumi. Dawa ototnya menungso. Dan itu mbahmu dulu kan nggak mungkin jelaskan seperti itu. Sehingga kalau sekarang masih ada pemahaman bahwa jagat besar itu yang di sana dan jagat kecil yang ada di dalam diri manusia, ya monggo diperbaiki, dirubah sekarang. Bahwa jagat gede itu adalah jagat yang ada di dalam diri manusia sendiri, dan jagat kecil lah ada yang di luar ini. Nah, terus cara merawatnya gimana? Ya poso, betah tirakat, mau menyatu lagi dengan alam. Bahasane wong Londo back to nature. Waduh, kembali ke alam. Mbah-mbahmu rasa nggak back to nature ngono kuwi wis seru. Kita akan kembali pada alam pada akhirnya. Itu. Makanya berbaiklah kita dengan alam, maka alam juga akan berbaik dengan kita. Intinya begitu. Untuk nguri-ngurinya tadi itu ya. Oh iya, dengan puasa, dengan tirakat, merawat lingkungan dan sekitar. Oh, iki Mas Yusuf Pagu.
Nggih, pripun? Rahayu Mardika Rama, mohon pencerahannya. Di Jawa sendiri simbol ketuhanan itu seperti apa nggih? Matur nuwun. Oke, saya tanya. Di beberapa serat kuno di zaman kuno, Tuhan itu tidak bisa digambarkan dengan sesuatu apapun sehingga disebut tan kena kinaya apa. Nah, kalau sudah tidak bisa diibaratkan dengan apapun kok disimbolkan. Terus gimana itu coba? Ini Sehingga kalau saya ditanya simbolnya Tuhan itu apa? Simbolnya ya kosong. Itulah Tuhan. Tapi di dalam kekosongan itu akan banyak yang kamu ketahui seperti yang saya sampaikan tadi loh. Karena mbah-mbah kita sudah masuk ke suwung sehingga dia tahu bahwa semua isi. Ketika dia sudah masuk dalam kematian maka dia akan tahu segala kehidupan. Yaitu tadi Tuhan lambangnya adalah suwung. Gitu loh. Bono pemelih. Nggih. Lajeng dugi Rio Isaka. Mugi-mugi tansah pilarangan tegurai selamat. Gimana cara belajar mengetahui hakikatnya di saat berada di tengah-tengah kebahagiaan dan kesedihan? Diam, Nuwun. diam. Karena dengan diam kamu akan tahu. Makanya kan ada unen-unen neng neng ing Gusti di bajumu yang di atas itu. Dengan kamu meneng, kamu akan tahu kebenaran. Tapi nek kowe melu omong malah ra jelas. Jajal wong tukaran kowe melu omong lak malah ra cetha. Ana wong seneng ngakak-ngakak kowe melu guyu-guyu ora mudeng, tapi dengan kamu diam akan paham. Oh, kamu tukaran perkara lanangan to, kan ngono to. Dan kamu diam, oh mau guyu iku to. Neng artinya di dalam keheningan kamu akan jernih. Mana menengo kaya watu, beningo kaya banyu, nung bersinarlah seperti cahaya. Kalau tiga konsep ini sudah dijalani ya hakikat dari semua itu akan terjawab. Ini sing susah zaman saiki kan meneng. Mergo kabeh saiki dikomentari. Ora melu dadi pejabat, melu nesu. Ora melu dadi pimpinan, melu maido. Ngono kuwi. Mongko enak sing maido harus sing nglakoni ket biyen iki. Pon apa meleh? Dugi Lamongan Jaya Oki. Rahayu Romo nderek tanglet membersihkan sampah lalu membakar terutama plastik di lingkungan rumah sendiri, apakah itu termasuk berbakti kepada Hyang? Nuwun. Ya, itu sedikit agak susah juga kalau jenengan membakar sampah plastik. Saya kira juga harus agak hati-hati karena polusi sampah plastik juga merusak udara. Lebih baik coba jenengan kalau membakar sampah plastik menggunakan seperti anak itu loh, buat tabung terus jangan bakar terus jenengan suling malah dadi bensin kuwi daripada menjadi pencemaran. Itu pertanyaan itu agak berbahaya itu, kalau saya iyakan jadi masalah itu nanti. Jadi sebisanya kalau membakar sampah plastik ya di tempat tertutup, jangan terbuka, entah bejana entah tabung. Monggo napa meleh. Kalau sampah organik jenengan bakar tidak masalah, kalau yang anorganik jangan bakar jadi masalah. Pon apa meleh. 3 pertanyaan lagi nggih. Jangan banyak-banyak. Dugi Sang Bayu. Rahayu Romo, apakah dengan merefreshnya alam dalam waktu dekat akan timbul banyak korban jiwa Romo, dan orang-orang yang diselamatkan itu yang bagaimana nggih matur nuwun. Wah, saya bukan Tuhan kok nggak punya keputusan di situ. Mana tak jawab iya kok, aku mbok kira wong sekti malah. Aja wis. Itu haknya Tuhan, bukan hak manusia. Tapi gini loh, setiap ada yang namanya perbaikan alam,
Korban pasti ada. Kalau saya bilang bukan korban kok itu. Bukan. Tapi perseimbangan. Jadi ketika manusia ini sudah terlalu berlebih ya harus ditata ulang. Perkara banyak sedikitnya yang berhak kan Tuhan. Nah, orang-orang yang selamat yang bagaimana? Ya yang mengajarkan keselamatan, yang mengikuti cara-cara keselamatan, yang mengajarkan keselarasan, keseimbangan itu nanti yang diselamatkan. Pun apa mulai? Dugi atas nama. Nyuwun sewu Sekar Arum ingkang kita aturaken puji bekti dumateng leluhur wonten ing kuburan. Niku manfaat punapa kagem swarginipun, matur nuwun. Manfaatnya adalah bentuk bakti yang nyata. Makanya kan saya kadang merubah cara berpikir begini loh. Seumpama jenengan punya pacar atau jenengan punya teman aja lah. Ketika jenengan mengungkapkan perasaan, terus jenengan teko wong tok piye rasanya? Terus dengan jenengan bawa sesuatu, katakan matur nuwun bawa martabak apa terang bulan, rasanya kepiye? Kan berbeda kan? Jangan ke kuburan bakti pada orang tua yang sudah meninggal, terang bulan ya ora mungkin, martabak ya ora mungkin, ya kembang iku wis. Toh nanti bunga itu akan layu, akan kering, menjadi kesuburan di sekitar tanahnya situ. Sehingga apa bau busuknya juga ndak ada. Ini cara gampang nalare wae lho ya. Sing angel-angel rasah kok ndak nyandak doang ngono. Ora diterangke bahwa bunga ini mengandung unsur iki sehingga energi-energi yang buruk bisa terserap, sawan-sawan iso mlebu ra mudeng kan gitu kan. Manfaat bagi yang meninggal apa? Manfaat bagi yang meninggal adalah bahwa dia berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang berbakti pada orang. Oh no. Pun